Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baiklah, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Tri Anggi Nurul Huda. NIM saya 18 10 20 20 65. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Agama Islam tahun angkatan 2018. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Untuk itu, bagi teman-teman, hari ini saya membahas tentang metodologi pembelajaran saya mengenai tentang 2 kalimat syahadat. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu 2 kalimat syahadat? Untuk itu, jangan lupa menyaksikan video selanjutnya ya, dan jangan lupa like, comment, and dan subscribe di bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, kita masih dapat berkumpul di sini dalam melaksanakan yaitu pembelajaran mengenai tentang 2 kalimat syahadat. Nah, baiklah, untuk itu bagi anak-anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, langkah baiknya kita membukanya dengan cara berdoa terlebih dahulu. Berdoa akhir ismin salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk sebelum memulai ini kita absen dulu ya. Kalau misal saya ibu absen, angkat tangan ya. Yang pertama, Intan. Kedua, Zira. Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang langsung saja ya, setelah kita absen, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah tentang 2 kalimat syahadat. Kemarin kan kita sudah pelajaran tentang wudhu. Udah tahu dong apa itu wudhu, pengertian wudhu, manfaat wudhu itu apa, dan itu apa saja sih cara-cara berwudhu itu yang benar. Selanjutnya itu adalah tentang 2 kalimat syahadat. Di sini ada yang tahu apa itu 2 kalimat syahadat? Angkat tangan. Coba, Ayo Zira, silakan. Syahadat adalah sesuatu ucapan yang dan yakini dalam hati. Ya, benar sekali. Ulang dong. Benar sekali apa yang dikatakan Zira tadi, bahwa syahadat itu adalah sesuatu ucapan yang diucapkan dengan lisan dan ditanamkan dalam hati. Nah, baiklah di sini, baiklah anak ibu, boleh diperhatikan sebentar. Bentar, Zira, boleh perhatikan ya. Nah, baiklah. Di sini yang pertama yaitu adalah tentang pengertian syahadat. Nah, syahadat sendiri yaitu adalah ibarat ruh, sedangkan Islam adalah jasadnya. Nah, kenapa sih kok dibilang seperti itu? Karena kenapa kita ketahui bahwa kita sebagai manusia biasa itu tuh harus ada perjanjian dulu terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui bahwa syahadat sendiri itu adalah ibaratkan ikrar atau janji. Seperti contoh, nah kita sebagai manusia biasa ya, misalnya contohnya kita ingin menjadi ketua kelas. Nah, contoh seperti kecil saja, seperti pengen jadi ketua kelas, seperti ingin jadi bendahara, pengen jadi sekretaris. Nah, itu saja ada ikrar dan visinya saja yang diucapkan. Misalnya misalnya Intan ya, nah pengen jadi bendahara, pasti dong di sini ada yang namanya visi dan misi atau ucapan atau perjanjian agar dapat dipercaya dia sebagai bendahara. Apalagi kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia biasa, tentunya kita sebagai manusia biasa itu adalah janji kita kepada Sang Khalik, yaitu adalah yang Maha Pencipta. Nah,
Apa sih yaitu adalah pengertian sendiri dari syahadat? Syahadat sendiri kita ketahui bahwa adalah ucapan yang diucapkan dengan lisan, ditanamkan dalam hati, dan dilakukan dengan perbuatan. Dan kita ketahui sendiri, misal seandainya sebagai contoh ada seseorang mualaf ingin masuk ke dalam agama Islam. Nah, tentunya dia harus melakukan yang pertama itu adalah janji kepada Allah dan Rasul, bahwa meyakini adanya Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad itu adalah sebagai utusannya. Tetapi misalnya ada sebagai contoh, misalnya ada yang bertanya, Bu, bagaimana sih Bu kalau seandainya ada yang ngakunya misalnya mengimani adanya Nabi misalnya Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Nah, itu tuh merupakan adalah bagian-bagian dari Nabi. Kita ketahui sendiri bahwa macam-macam Nabi itu kan ada 25. Sedangkan Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir atau akhir zaman. Nah, jadi kita sebagai manusia biasa atau sebagai hamba Allah, yaitu kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa syahadat itu adalah sesuatu ikrar dan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di sini ada yang tahu makna syahadat? Sebelum Ibu menjelaskan, ada yang tahu? Dan angkat tangan ya. Wahid Isnisasa. Intan, kami persilahkan. Masya Allah. Benar sekali. Dalam makna syahadat sendiri, dalam bahasa Arabnya, la ma'budah haqqun illallah. Apa sih itu la ma'budah haqqun illallah? Yang artinya bahwa tidak ada sesembahan selain Allah. Nah, kita ketahui bahwa makna sendiri itu adalah seperti kandungan yang terdapat dalam kalimat syahadat itu sendiri. Dan kita ketahui bahwa tidak makna ini mengacu kepada bahwa kandungan apa sih yang terdapat dalam kalimat syahadat itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada yang tahu macam-macam dari dua kalimat syahadat. Angkat tangan. Nah, Intan lagi. Syahadat tauhid artinya mengakui dengan lisan dan hatinya bahwasannya tidak Tuhan selain Allah. B. Syahadat rasul artinya mengakui dengan lisan dan hatinya bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Masya Allah, beri tepuk tangan dulu dong. Benar sekali, ada macam-macam kalimat syahadat. Kalimat syahadat sendiri ada dua macam. Yang pertama yaitu adalah kalimat syahadat tauhid. Apa sih syahadat tauhid? Syahadat tauhid itu adalah yang mengakui satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Nah, yang kita ketahui bahwa yang berbunyi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, coba kita bareng-bareng ya membaca dua kalimat syahadat. Wahid ismin salasa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Benar sekali, yang artinya bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, yang kedua yaitu adalah syahadat Rasul. Syahadat Rasul sendiri mengakui bahwa dengan lisan, diucapkan dengan lisan, ditanamkan dalam hati dan dilakukan dengan perbuatan, bahwa mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya Nabi yang patut kita sebagai contoh atau teladan kita. Di sini kita ketahui banyak dong lagu sholawat tentang Nabi ya. Itu menceritakan bahwa sebenarnya kita itu harus benar-benar menjadikan Nabi Muhammad itu adalah sebagai suri tauladan kita, sebagai contoh kita yang baik. Karena kita ketahui bahwa setelah kita mengakui bahwa adanya Tuhan itu adalah yang hanyalah Allah, yang kedua itu bahwa mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi di sini kita harus dapat menjadikan contoh bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang patut disuri tauladankan atau dicontohkan. Nah, baiklah anak-anak ibu sekalian, di sini kan kita ketahui bahwa di sini ada 3 materi yang patut kita ambil dari pembelajaran kita. Yang pertama tadi itu mengenai syahadat, yang kedua makna syahadat, yang ketiga adalah macam-macam dari 2 kalimat syahadat. Nah, baiklah, di sini ada sebagai contohnya yaitu adalah seseorang mualaf yang masuk ke dalam agama Islam. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siapa sih contohnya? Seperti Deddy Corbuzier. Berikut adalah contoh videonya.
Kita ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Kita berdoa untuk Mas Dedi. Nah, dapat kita lihat video tadi bahwa kalimat syahadat itu sangat penting berarti bagi seorang itu tuh ingin masuk agama Islam. Contohnya tadi Deddy Komposer saja, dia sudah lama ibaratnya itu tuh ingin masuk agama Islam, tetapi dia di sini harus ibaratnya itu harus lebih mendalami lagi apa sih sebenarnya agama Islam itu bagaimana, apa saja sih kegiatan dari agama Islam itu sendiri. Nah, dari sana kita dapat contoh. Deddy Komposer tadi itu sudah sebagai contoh kita bahwa sebenarnya kalimat syahadat itu sangat penting untuk kita terapkan. Karena kenapa? Bukan hanya sekedar ibaratnya itu hanya sekedar ucapan saja, tetapi itu tuh adalah sesuatu keyakinan dalam hati kita bahwa mengakui bahwa Nabi Muhammad dan Allah itu adalah patutnya Nabi Muhammad dan Allah itu patutnya sesuatu yang harus disembah dan diteladani. Jadi di sini dapat kita ketahui dong bahwa makna kalimat syahadat, dua kalimat syahadat sendiri yaitu adalah sangat besar. Karena kenapa? Itu tuh adalah meyakini bahwa imannya seseorang itu bahwa menerapkannya itu mengikuti ataupun meyakini dengan sepenuh hatinya bahwa kalimat syahadat itu tuh adalah sesuatu yang sangat penting. Sebagai contoh, kita sholat saja kita sering mengulang-ulang kalimat syahadat itu sendiri. Karena kenapa kita mengulang-ulang? Bahwa meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang patut sebagai suri tauladan yang baik. Jadi di sini ibu harap bagi anak-anak ibu sekalian kita dapat mengaplikasikan kalimat syahadat itu sendiri. Yang pertama tadi kan ada dua contoh tadi kan, dua kalimat syahadat tadi. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Nah, berarti jika seseorang sudah meyakini dengan sepenuh hatinya bahwa Nabi Muhammad dan Allah itu adalah sesuatu yang patut disembah dan diteladani, kita juga harus dapat menerapkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh saja kita sholat, puasa. Nah, sekarang kan sudah masuknya bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan sendiri kita ketahui adalah bulan turunnya Al-Quran. Nah, di sana kita ketahui bahwa adanya kisah-kisah turunnya Al-Quran itu pun pada malam 17 Ramadan yang secara berangsur-angsur. Nah, di sana saja kita ketahui bahwa Al-Quran sendiri dapat membuktikan bahwa di sana kita dijelaskan bahwa kalimat syahadat tauhid ini adalah sesuatu yang dijelaskan begitu secara mendetailnya mengenai tentang syahadat itu sendiri. Untuk itu, ibu harap kita sama-sama dapat menerapkan apa saja kalimat syahadat itu sendiri. Yang pertama tadi kan kita ketahui bahwa rukun Islam itu kan ada 5. Yang pertama syahadat, nah yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima naik haji bagi yang mampu. Nah, untuk itu ibu harap juga bagi anak-anak ibu dapat juga
juga menerapkan apa sih itu kalimat syahadat itu sendiri. Jadi dapat kita simpulkan bersama-sama ya bahwa kalimat syahadat itu adalah sesuatu diucapkan dengan lisan, ditanamkan dalam hati dan dilakukan dengan perbuatan. Coba kita bareng-bareng ya mengucapkan dua kalimat syahadat. Wahid, isnin, salasa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya tadi aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi di sini bagi anak ibu, untuk itu kita sama-sama belajar mengenai tentang dua kalimat syahadat itu sendiri agar dapat kita hidup dengan selamat. Nah, jadi di sini ibu dapat menyimpulkan ya bahwa sesuatu itu yang pertama itu adalah sesuatu itu tergantung dari niat kita. Jika seandainya seseorang itu ingin masuk Islam, tetapi niatnya hanya ibaratnya ikut-ikutan teman, tapi sebenarnya orang yang biasanya itu masuk Islam itu tuh benar-benar meyakini bahwa dia itu ingin masuk Islam itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi dia ingin belajar yang sebenarnya apa sih itu tuh dari kedua kalimat syahadat itu sendiri. Yang kedua, kita dapat insya Allah dapat sama-sama mengaplikasikan kalimat syahadat itu sendiri. Jadi untuk anak ibu kita sama-sama sebelum menutup pelajaran kita ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya yaitu adalah doa akhir untuk majelis. Wahid, isnin, salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kita sama-sama dapat mengaplikasikannya. Semoga kita dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup pelajaran ini, angka baiknya kepada Intan untuk memandu menutup pelajaran kita pada hari ini. Sikat beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Video selanjutnya ya. Dan jangan lupa like, comment, and dan subscribe di bawahnya.